Bagaimana kamu mau mengalami sifat Tuhan yang Maha Pengampun kalau kamu belum memaafkan orang lain gitu? Tuhan bilang kamu udah diampuni semuanya tanpa syarat, nggak ada dosa nggak diampuni, nggak ada. Tapi kamu belum mengampuni dirimu sendiri. Ketika saya melakukan sesuatu, saya sadar betul itu kesadaran dari bimbingan, maka konsekuensinya apa? Aku terbebas. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame, dan friend semua teman-teman di sini. Yeay. Terima kasih sudah hadir lagi untuk membersamai kita belajar bersama. Dan di di mode yang baru ini gitu ya, kita banyak teman nih, Mas Sony, Bang Dame, kita kehadiran lagi teman-teman yang siap belajar jadi member-member fakir nih ya. Jadi member Tiga Fakir akan lebih banyak. Oke, kita akan menyelami seperti biasa. Kita selalu berterima kasih kepada penonton sahabat Tiga Fakir dimanapun yang selalu setia untuk belajar terus, bertumbuh bersama. Dan kita selalu mendisklaimer bahwa kita tidak meyakinkan sesuatu, kita bukan paling benar, kita di sini hanya membersamai untuk bisa membawa warna-warna baru dalam pemikiran, dalam kesadaran yang mudah-mudahan ini bisa meluaskan kita, karena hashtagnya tetap bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. So, kita akan menyelami, dan ini topik yang sangat menarik ya, saya rasa, karena ini menjadi sesuatu hal yang sangat dipertanyakan gitu. Kita akan ngomongin tentang dosa nih, Mas Sony. Teman-teman merasa dirinya banyak dosa nggak kira-kira? Karena kan aku kan banyak dosa nih gitu kan. Di situ nanti dosa ada kaitannya sama pengampunan gitu ya, dan ya tobat gitu kira-kira. Nah, mungkin kita akan elaborasi dulu apa itu dosa atau pengampunan, atau apa sih bagaimana kita bisa terlepas lah ya dari dosa, karena kan banyak sekali stigma, dan mungkin kita akan membahasnya dari sudut yang super hakikat gitu. Kita ke Mas Sid, silakan. Hakikat. Nah, super hakikat. Dalam gitu. Oke, makasih Kang Abu, Bang Dame, teman-teman Tiga Fakir yang kebetulan ada di sini dan yang menyaksikan ini ya. Jadi kalau kita lihat hukum tabur tuai yang ada di hukum 20 yang pernah kita bahas di acara Tiga Fakir itu, ini juga acara Tiga Fakir ya, itu kita kan membahas bahwa setiap yang menabur akan menuai. Jadi setiap perbuatan akan ada konsekuensinya gitu kan. Bahwa kalau ketika ada perbuatan baik sebesar biji zarah ya kan, di surat 99 atau surat Luqman 31 gitu ya, itu setiap perbuatan yang sebesar biji zarah itu pasti ada balasannya gitu ya, baik yang kecil maupun yang besar. Dan ketika kemudian satu perbuatan itu dilakukan, waktu memilih itu kan di surat 68 ayat 48 juga dibilang, apakah kamu mempunyai kitab yang kamu membacanya, kamu boleh memilih segala sesuatu di dalamnya. Jadi sebenarnya kan hidup itu pilihan. Kita dihadapkan setiap saat untuk pilihan, untuk berbuat A atau berbuat B gitu, merespon A atau merespon B gitu. Ketika kita memilih, pilihan itu dibimbing atau enggak gitu kan. Dan ketika kita kemudian melakukan itu dan dibimbing oleh Tuhan, maka ketika perbuatan itu salah, ya, quote-unquote salah, maka kita akan mendapatkan konsekuensi dari kesalahan itu yang judulnya dosa gitu. Ketika perbuatan itu dibimbing dan benar, maka kita akan mendapat konsekuensi yang judulnya itu pahala. Pahala dan dosa adalah konsekuensi balasan atas perbuatan kita gitu ya. Okay. Nah, lalu kemudian kita ngomong dosa gitu. Dosa itu konsekuensi atas sesuatu yang kita lakukan yang merupakan kesalahan. Begitu kita melakukan kesalahan, nggak ujuk-ujuk dapat balasan gitu kan. Itu membuat kayak kita menanam benih karma gitu di dalam hidup kita. Benih itu menunggu waktunya sampai dengan dia matang gitu. Nah, ketika matang baru kita mendapat balasan gitu kan. Jadi dosa itu ditanam dan suatu saat akan dituai, perlu proses nih. Nah, selama proses itu
Sebenarnya kalau kita melakukan proses namanya pertobatan, itu benih karma itu bisa tidak terjadi, ataupun kalau terjadi itu tidak sebesar konsekuensinya kalau kita tidak melakukan pertobatan gitu. Oke. Kalau kita, jadi artinya ada waktu benih karma itu matang gitu. Nah, kalau pahala juga gitu, begitu ditanam, nggak langsung ujuk-ujuk diterima detik itu juga, tapi menunggu waktunya sampai dia mendapatkan balasan gitu ya. Bedanya kalau dosa itu kita menanam setimpal, nanti balasannya akan setimpal dari apa yang kita tanam. Kalau pahala, balasannya dilipat gandakan. Karena di dalam setiap setitik perbuatan baik yang kita lakukan ada kasih sayang Tuhan di dalamnya. Jadi yang membuat itu berlipat-lipat itu bukannya perbuatannya, tapi kasih sayang Tuhan gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa apakah saya mendapatkan balasan itu akibat perbuatan baik saya? Bukan gitu. Karena ada kasih sayang Tuhan. Baik waktu kamu dibimbing melakukan perbuatan baik atau dilipat gandakan karena kasih sayangnya. Jadi ujung-ujungnya dalam perbuatan baik atau pahala itu Allah nggak melihat perbuatannya tapi sikap hatinya waktu melakukannya. Jadi it's not what you do, but your heart attitude when you do it. Apakah dipenuhi oleh kasih atau enggak gitu. Jadi orang yang bersedekah tidak dinilai dari nilainya, tapi dari kasihnya gitu. Nah, itu dari sisi pahala. Kalau dari sisi dosa, kita dibalas setimpal gitu dari perbuatan yang kita lakukan. Dan dosa ini adalah konsekuensi gitu. Jadi hidup adalah pilihan setiap saat yang menimbulkan konsekuensi di kemudian hari gitu. Jadi kalau kita hidup ini hanya sekali, kita lihat episode, kok ada orang hidupnya begitu lahir aja langsung susah gitu. Bukan, karena itu udah ditanam di hidup sebelumnya gitu. Ada orang hidupnya begitu lahir langsung mengalami kesejahteraan ya karena udah ditanam. Semua itu akibat perbuatan kita sendiri gitu, baik dalam bentuk dosa atau pahala. Nah, pertanyaannya adalah apakah dosa itu mungkin tidak pernah kita lakukan? Enggak, dosa itu kesalahan. Kesalahan itu semua orang melakukannya. Dan selama dia hidup, pasti dia tidak terbebas dari dosa gitu. Ya kita makan aja menyakiti makanan, binatang, tumbuhan itu pasti melakukan dosa. Nggak pernah ada orang yang ketika hidupnya terbebas dari dosa dan pahala itu akan selalu ada di dalam konsekuensi lingkaran yang namanya pahala dan dosa itu. Jadi apakah ada dosa yang kecil? Ada. Dosa kecil misalnya berpikir nggak bagus itu udah dosa loh gitu. Udah terekam di semesta dan ada balasannya. Hanya berpikir belum melakukan nih. Dosa besar ada juga gitu ya, tergantung konsekuensi kan itu dari perbuatan. Nah gitu. Nah jadi selama orang hidup akan selalu mengalami ini gitu kan. Nah tadi saya bilang dosa itu konsekuensi dari perbuatan kan. Kalau kita lihat dalam terminologi aku 4, 3, 2, 1, lagi-lagi balik ke sana kan. Kalau kita masih ada di aku 4, di aku 3, bahkan di aku 2, maka perbuatan itu siapa yang melakukan? Kalau di 4, aku kan? Ya. Fisik, pikiranku melakukan perbuatan, emosiku melakukan perbuatan. Bahkan di aku 2 itu masih ada aku yang melakukan perbuatan gitu. Berarti dosa adalah konsekuensi dari perbuatan. Sehingga selama kita masih melakukan perbuatan dari kita sendiri, maka itu ada konsekuensinya gitu. Baik dalam bentuk pahala atau dosa. Tetapi kalau kita sudah pulang ke aku 1, di mana kita hanya menyaksikan, tapi Tuhan yang melakukan, maka karma itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Betul. Jadi makanya cara untuk melepaskan diri dari lingkaran dosa, pahala, samsara ini dari konsekuensi perbuatan adalah tidak melakukan. Biarkan Tuhan yang melakukan segala sesuatu atas hidup kita gitu. Maka dosa dan pahala itu nggak ada gitu. Karena konsekuensi, karena yang berbuat perbuatan itu sudah tidak dilakukan oleh kita, tapi Tuhan yang tadi ujung-ujung mengalami pengalaman, kehendak, sifat, pengetahuan, perbuatan melalui hidup kita gitu. Gitu. Jadi makanya Isa itu menjadi juru selamat yang menebus dosa-dosa, bukan Isa yang sosok.
Tapi ketika aku dua lebur ke dalam aku satu, yaitu proses Isa, disitulah terjadi peleburan, penebusan, dan penyelamatan dari semua dosa, dan bahkan pahala gitu. Karena sudah lebur di dalam Tuhan, Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Kita hanya tidak melakukan apa-apa, hanya menyaksikan aja kira-kira gitu. Itu udah super hakikat belum tuh? Jadi Isa menembus dosa itu maksudnya kalau udah di tahapan itu udah nggak ada hitung-hitungan lagi gitu kira-kira Karena ya? kan Tuhan yang melakukan. Oke. Saya hanya menjadi sarana. Oke. Saya hanya menyaksikan. Jadi kita bisa nggak hidup tapi bebas dari dosa dan karma? Ketika di aku dua. Satu. Aku satu, iya. Iya. Aku dua ke aku satu ya. Iya, ketika belum ya belum. Oke. Gitu. Iya, oke. Kalau ini bukan super sih, ini hyper. Ini puncak sih. Thank you Mas Sony. Bang Dame, silakan. Terima kasih Kang Abu, Mas Sony, teman-teman Tiga Fakir. Saya mau melihatnya dari bumi, dari bawah. Dari bawah. Maksudnya begini, kan supaya ini nyambung dengan teman-teman penonton. Dosa pahala itu kan sangat berkaitan dengan hukum. Nah, hukum itu kan ada yang mengatur kita semua sebagai makhluk, itu hukum alam yang disebut karma gitu, natural law. Tapi juga ada hukum yang diciptakan oleh manusia, kayak lampu merah berhenti. Karena ada yang nanya, masuk busway dosa nggak ya gitu. Supaya ini relate dengan apa yang dipahami masyarakat. Jadi ada hukum positif, ada hukum alam. Ya api itu panas, itu hukum alam, niscaya, bukan kesepakatan. Tapi karena tidak semua orang bisa paham hukum alam yang di Tiga Fakir disebut hukum 20 itu, maka datanglah manusia yang tercerahkan, memberikan tuntunan di sebuah ruang dan waktu zaman, itulah syariat. Nanti ada pertanyaan soalnya, berzina itu dosa apa tidak tuh? Kan gitu kan. Atau membunuh itu dosa apa tidak? Tadi udah dikasih Mas Sony super dupernya itu. Kalau kita sudah sampai pada peleburan, sampai ke aku satu, tidak ada lagi itu pembahasan dualitas dosa pahala itu. Yang ada adalah ekspresi. Ketika kamu melempar bukan kamu yang melempar, Allah yang melempar gitu. Tapi kan ada yang ngaku-ngaku, oh ini Allah kok yang berbuat. Nah itu repot kan urusannya itu kan. Gitu. Jadi ini maksudnya biar kita sambungkan gitu. Jadi pada saat kita di sebuah situasi, ya di sebuah masyarakat, pembicaraan ini perlu kontekstual. Beda agama itu kalau kawin dosa nggak ya kan gitu tuh, Kang Abu. Nah, agama itu apa dulu nih? Agama identitas apa agama perennial kan gitu? Ya. Itu loh maksudnya. Jadi saya kadang-kadang kesulitan untuk memberitahu orang ini dosa itu ada atau tidak. Selama kamu masih sadarnya kamu yang berbuat sebagai individu, maka konsekuensi individunya ada. Bukan cuma itu, konsekuensi sosial apa? Ada juga gitu loh. Nanti kalau nggak berjilbab dosa nggak ya? Kan nanya gitu. Ini mau nanya yang mana nih? Kalau kamu sendirian di hutan, masa kamu pakai jilbab? Berlaku nggak hukum yang begitu tuh? Gimana kalau saya di pantai di Amerika sana itu, nah kayak gitu-gitu kan. Jadi hukum itu ada berlaku kontekstual, maka konsekuensinya kontekstual juga. Tapi ketika kita masuk kepada perjalanan sampai kepada aku yang hakiki, aku dua ke aku satu, maka makna dosa itu mulai melebur. Itu sebabnya pada saat kita berbuat kesalahan ada dosa, kita perlu ada menyesal, pasti ada. Aku tiga menyesal. Lalu dia bertaubat. Bertaubat artinya kembali. Kembali kemana nih? Ya kembali kepada sumber gitu. Kita ini misalnya kena air garam nih. Ini katakanlah dosa, kan gak enak. Gimana cara menghapus air garam ini? Gini-gini ini udah nempel, susah banget kan? Susah dong. Caranya apa? Masuklah ke air itu. Begitu kita masuk ke air yang bening, tanggal sendiri semuanya. Nah, apa analogi dari air bening ini? Air bening itu adalah kamu kembali kepada kesucian, kembali kepada kasih sayang Allah. Gitu. Jadi dosa itu tetap ada teman-teman ketika yang berbuat itu adalah individumu. Ketika kamu berbuat berbeda dengan society, itu kamu menabrak
tatanan masyarakat, etika, pantas nggak pantas kan gitu. Jadi dosa itu tadi udah disampaikan ada maknanya pada level ketika kamu membunuh orang ada konsekuensi. Menipu orang, menipu boleh nggak? Dosa nggak? Kan di situ kalau di dalam cerita Mahabharata kan ada Krishna bikin strategi juga dong. Ada Sangkuni gitu. Ini ahli strategi dua-duanya nih. Dan Krishna mau ngajarin Arjuna, nggak apa-apa kamu membunuh katanya. Nah kayak gitu-gitu. Karena kamu harus menyelesaikan konsekuensi yang sudah ditanam pada waktu permainan dadu dimulai. Gitu. Jadi ketika kita sudah sampai pada kesadaran, kembali kepada sumber, daripada Allah maksudnya, maka semua ada di kasih sayang nama Allah itu, kasih sayang Allah, tiba-tiba dosa itu ditanggalkan. Orang nanya saya, Kang Abu, bagi Bang Damai ada dosa nggak? Maknanya dulu, dosa bagi saya ketika saya melakukan sesuatu tidak dengan kesadaran ilahi. Jadi kalau dengan kesadaran ilahi saya mencuri pakai bismillah gimana? Nah, itu kan ada aja yang nanya kan. Gitu. Nah itu dia makanya kan. Dijawab. Makanya kan ada begitu. Nah itu loh maksudnya. Jadi cobain aja dulu. Makanya jawaban saya adalah ketika saya melakukan sesuatu, saya sadar betul itu kesadaran dari bimbingan. Maka konsekuensinya apa? Aku terbebas. Aku terbebas. Nah gimana nih prakteknya nih? Saya ninggalin dia atau tidak? Dosa nggak ya? Kalau saya ninggalin guru saya gimana ya? Dosa nggak ya? Dianggap kualat nggak ya? Nah kayak gitu-gitu kan ada perdebatan dalam pikiran kan? Nah ketika kita berserah, bertaubat kembali kepada Allah, tiba-tiba Allah turunkan inspirasi, bimbingan, pengaliran, bahkan tiba-tiba bukan kita yang berbuat, semesta melakukan satu pembebasan gitu. Kita dijauhkan dari orang-orang ribet itu gitu. Itu kira dari saya itu. Tapi kan sekarang tuh stigmanya takut banyak dosa. Iya. Tadi kan Mas Sony bahwa ada dosa ada pahala nih ya. Kira-kira kalau misalnya pahala itu kan ya kalau kita bicara kan akan digantikan berkali lipat, dosa itu satu gitu. Kalau misalnya kita banyak pahala, menghapus dosa nggak Mas Sony? Nah gini ya, sebenarnya gini. Kalau kita bicara dari perspektif aku satu ya. Dosa atau kesalahan itu bagian dari pembelajaran gitu. Oke. Jadi elemen penting dari pembelajaran adalah berbuat salah. Kalau elemen penting dari pembelajaran berbuat salah, maka sebenarnya bocoran dikit. Dosa itu sudah diampuni Tuhan sebelum kita melakukan. Iya. Kalau di surat 48 ayat 1-3, kamu akan kuberi kemenangan yang nyata atas dosa-dosa yang kamu sudah dan akan kamu lakukan gitu. Di masa ini dan masa yang akan datang. Artinya sebenarnya Tuhan itu Maha Pengampun kan. Karena Allah Maha Pengampun, maka sebenarnya Allah itu sudah mengampuni dosa kita tanpa syarat gitu. Tanpa syaratnya tuh sampai sebelum dilakukan itu loh udah diampuni. Masalahnya adalah diri kita belum mengampuni satu orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga ampunan Tuhan tidak mengalir gitu. Yang kedua, diri kita belum mengampuni peristiwa atau kejadiannya gitu. Jadi masih ada traumatic experience gitu. Yang ketiga, diri kita belum mengampuni, memaafkan diri sendiri gitu. Oke. Nah 3 hal ini, sebenarnya kalau 3 hal ini bisa dilakukan, ampunan Tuhan tuh mengalir dengan sendirinya. Karena ampunan itu sudah diberikan sebelum kita minta ampun gitu. Tapi apakah kamu udah ngampunin 3 hal ini? Orang lain, sesama, peristiwa atau kejadian, dan dirimu sendiri gitu. Nah, ketika kamu udah melakukan ini dengan seutuh-utuhnya dan setuntas-tuntasnya, maka ampunan Tuhan akan mengalir gitu. Yang sudah diberikan itu bisa diterima gitu. Tapi kita kan nggak tahu ya, kita tuh salahnya di mana, mohon ampun sama orang yang mana, karena hidup ini kan berulang banyak banget gitu kan. Lalu kemudian memaafkan peristiwa kejadian yang mana, lalu diri sendiri yang mana gitu. Nah makanya ketika kita sadar, ini kan kita mau super hakikat ya, sadar bahwa saya ini mengalami pengalaman dan sifat Tuhan,
Tuhan itu maha mengampuni, maka sebenarnya sifat maha pengampun itu harusnya mengalir dan dialami oleh saya, dan saya hanya menyaksikan Tuhan yang melakukan pengampunan itu sendiri gitu. Jadi saya dibimbing sama Tuhan itu untuk memaafkan siapa, gimana caranya, yang mana, lalu kemudian peristiwa yang mana, mengampuni diri sendiri yang mana, segala macam itu dengan bimbingan Tuhan. Karena sebenarnya dosa itu adalah sesuatu yang kita koleksi sendiri gitu. Secepat kita melepaskannya, maka secepat itu pula Tuhan akan mengangkatnya gitu. Gitu kira-kira gitu. Jadi kalau ada orang yang, saya kadang-kadang di kesadaran ini saya kadang-kadang agak ini juga, ada orang bilang, ya Allah ampunilah semua dosa-dosaku gitu. Nah kalau Allah bilang, lah kan udah saya ampunin gitu. Semuanya tanpa syarat sebelum kamu lakukan. Benar-benar. Tapi apakah kamu udah ngampuni 3 hal itu? Iya. Itu tuh syaratnya gitu maksudnya. Iya, karena bagaimana kamu mau mengalami sifat Tuhan yang maha pengampun kalau kamu belum memaafkan orang lain gitu? Bagaimana kamu mau mengalami, hidupkan pengalaman Tuhan, sifat Tuhan yang maha pengampun, kamu belum memaafkan peristiwa dan kejadian yang kamu bawa traumanya sampai sekarang, bebannya gitu. Bagaimana kamu mengalami Tuhan yang maha pengampun kalau kamu belum memaafkan dirimu sendiri gitu? Akhirnya kita nganggap itu sebagai dosa gitu. Wah, gue banyak dosa nih. Berarti kan kamu belum mengampuni dirimu sendiri. Kamu bawa bebannya kemana-mana gitu. Lalu kamu minta Tuhan untuk mengampuni kamu. Lah, kamu tuh, Tuhan bilang, kamu udah diampuni semuanya tanpa syarat. Nggak ada dosa nggak diampunin, nggak ada. Gitu. Tapi kamu belum mengampuni dirimu sendiri. Nah, kamu mengampuni dirimu sendiri itu, aku berapa? Gitu. Jadi biarlah aku satu itu mengalirkan sifat Tuhan yang maha pengampun menuju ke aku. Duanya, aku tiganya, apa-apa, segala macam sampai ke fisiknya gitu ya. Sehingga ampunan itu mengalir gitu. Proses itu perlu dibimbing oleh aku satu, karena kita tuh nggak tahu apa-apa. Mana harus diangkat, dibersihin, siapa-siapa yang harus dimaafkan dan sebagainya. Kalau mau paling gampang yang harus dimaafkan ya orang-orang di sekitar kamu sekarang. Anakmu, istrimu, suamimu, teman-temanmu, semua itu adalah orang yang zaman dulu kamu pernah berbuat salah. Simpel aja. Iya. Tapi tadi waktu Mas Sony ngomong Allah sudah mengampuni dosa sebelumnya, yang nonton kayaknya langsung yes gitu kayak. Langsung kedengaran teriak ya. Yes gitu. Makanya sebenarnya kan ajaran Tuhan tuh Injil. Injil tuh artinya kabar baik. Iya. Ini kabar baik loh. Semua udah diampunin. Tapi kamu belum Mengampuni diri. membuat semua ampunan Tuhan tuh mengalir karena 3 hal itu. Misalnya gini, Kang Abu berbuat salah sama saya. Saya memaafkan peristiwa itu, memaafkan diri saya sendiri, dan memaafkan Kang Abu. Oke? Lalu Kang Abu bilang, enak aja lo, gue tetap nggak ngampunin lo. Emang ampunan saya dari Tuhan tergantung Kang Abu nggak? Enggak. Oke. Meskipun Kang Abu bilang, aku tidak ampuni, maafkan kamu, aku udah terima ampunan gitu. Karena itu urusan Kang Abu kan sama Tuhan ya, sama aku satu-satunya sendiri. Akunya belum mengalirkan berarti kan? Tapi kita urusannya masing-masing kan. Oke. Selama batin saya udah lepas, lahir itu nggak ada hubungannya. Meskipun saya telepon Kang Abu nggak mau jawab telepon saya ajak salaman nggak mau dan sebagainya. Itu mah urusan elu gitu. Urusan saya 3 hal itu udah lepas. Makanya maaf itu lebih penting batinnya dibanding lahirnya. Gitu. Oke. Keren. Bang Nam mau nambahin nggak? Menurut saya ini berita baik. Berita baik ya? Berita baik. Sebenarnya perjalanan kita itu tadi yang dibilang Mas Sony, mengampuni diri sendiri. Karena kalau kita misalnya membuat kesalahan itu kan lama tuh terpendam di dalam. Makanya saya setuju tuh, kesalahan yang di agama disebut konsekuensinya dosa itu adalah learning. Pelajaran. Manusia nggak ada yang nggak salah, nggak berdosa. Karena itulah learningnya, pelajarannya di situ. Tapi jangan doyan kan itu, doyan di situ itu nanti stuck gitu loh. Dapat konsekuensi. Jadi kalau sudah memahami perspektif ini betul-betul berita baik. Ada ayatnya itu kan, ampunan Allah seluas langit dan bumi kan. Itu kan luar biasa itu kan. 39 ayat 53. Iya, itu waktu itu pernah dibaca seorang imam itu sering menetes tuh air mata itu. Nah, yang problem itu kita belum mengampuni diri kita,
peristiwa itu dan orang lain. Dan ini membebaskan banget ini yang dibilang Mas Sony tadi. Lu belum maafin gue, ya gue udah maafin lu. Kalau lu nggak maafin gue, ya urusan lu. Oke. Itu kan yang kadang-kadang kita terintimidasi kan. Betul. Ya, Betul. dengan orang tua misalnya. Kita pernah melakukan kesalahan dengan orang tua. Orang tua, aku kutuk kamu gitu misalnya kan gitu. Kita pernah nakal. Terus kita udah maafkan orang tua, kita maafkan diri kita maafkan peristiwanya. Kan ada rasa lega. Orang tua masih mengutuk, masih ngambek sama kita. Tapi kalau kita sudah betul-betul memaafkan diri kita, mengampuni diri kita, itu tiba-tiba kita punya kayak kekuatan tuh ngadapin dia. Ya, itu salah satu ukuran tuh. Betul. Kita tidak ciut ngadapin dia. Tapi kalau kita masih melipir kemana, itu berarti di kita belum kokoh tuh. Masih perlu ada proses pemaafan diri, periksa lagi. Tapi kalau kita betul-betul sudah memaafkan diri kita, orang tua belum. Nah ini posisi kita sudah diberkati ini. Bahasa saya diberkati. Jadi kita tidak lagi ciut menghadapi dia. Ini bisa dikaitkan dengan siapapun ya. Ini anak dan orang tua, dengan teman, dengan atasan, dengan guru, dengan siapapun gitu. Kan kalau di panggung kehidupan sosial media kan yang terjadi itu kan. Wah, saling ngambek, satu yang pengkhianatan gitu-gitu. Makasih. Seru ini ya. Seru Bang Dame, seru. Kabar gembira. Kabar gembira ini. Banyak. Jadi teman-teman nggak usah takut ya, tenang. Tenang ya. Tenang. Soalnya kabar gembira. Diampuni sebelum ini. Oke, karena kita mau melibatkan juga teman-teman, jadi kita kayaknya udah nggak sabar nih. Pak Himawan nih kayaknya mau ada entah pertanyaan atau mau memberikan sebuah perspektif, silakan Pak. Oke. Tapi tadi udah super hakikat. Super. Aku mau nanya apa gitu. Super. Pengakuan dosa aja. Ya. Oh iya bener ya, ada pengakuan dosa. Tahu berat badannya berkurang. Itu dosa itu. Harus dikurangi. Sebenarnya tadi kabar gembira kan. Ada yang dulu pernah menyampaikan saya juga gitu, Pak. Kapan kita tahu Allah mengampuni kita? Ketika kita sudah mampu mengampuni orang lain, kira-kira gitu ya. Tadi kan ceritanya banyak juga nih yang stuck nih nggak bisa mengampuni orang lain juga kan. Jadi seolah-olah bagi saya kayaknya ada daya yang harusnya lebih besar, ya harus ada daya kasih sayang Tuhan juga sebenarnya Iya, untuk bisa mengampuni orang lain. Yes. Jadi gimana gitu caranya mendapatkan daya itu? Kan tadi sudah diampuni nih ceritanya. Dan itu tergantung kita nih. Kita bisa mengampuni orang lain atau enggak. Tapi saya nggak punya daya. Sebesar apa ya, personality kita tuh marahnya jauh lebih besar daripada kemampuan daya untuk memaafkan gitu. Jadi gimana cara menimbulkan daya itu gitu? Oke. Gitu. Daya maafnya gitu ya. Daya mengampuninya gitu. Oke. Wah ini menarik sih. Silakan, Mas Sony. Jadi tadi kan ada kata-kata kalau berbuat baik maka sebagian dari dosa tuh diampunin gitu ya. Ya. Di Al-Baqarah 272 dan sebagainya gitu. Jadi 11 ayat 14 gitu ya. Itu artinya bahwa sebenarnya dengan berbuat baik gitu. Kalau di 1996 tuh dikatakan kalau kamu berbuat baik Allah akan menanamkan kasih di dalam hatimu, pikiranmu gitu. Jadi dengan kasih yang ada itu kita bisa dibimbing Tuhan untuk mengalami sifat-sifat Tuhan yang Maha Pengampun. Makanya tadi dari awal saya bilang hidup itu ingin mengalami pengalaman, sifat, kehendak dan pengetahuan Tuhan gitu. Salah satu sifat Tuhan adalah Maha Pengampun gitu. Nah, pertanyaannya adalah waktu mengampuni dosa sesama, orang lain berbuat salah itu adalah kita yang melakukan, ya kan? Atau membiarkan sifat Tuhan yang Maha Pengampun itu mengalir ke dalam kita waktu kita mengampuni atau memaafkan orang lain gitu. Ya kan? Jadi artinya kayak tadi Mas Mawan bilang bahwa aku nggak sanggup memaafkan dia karena kita memakai diri kita sendiri di aku 4, aku 3, aku 2 untuk memaafkan dia gitu. Jadi sifat maafnya itu dari saya gitu. Iya. Coba disadari bahwa Tuhan adalah Maha Pengampun. Tuhan hendak mengalami pengalaman mengampuni melalui Roh-Nya, lalu membiarkan diri kita itu dibimbing Tuhan untuk
mengalami pengalaman Tuhan yang Maha Pengampun itu memaafkan kesalahan sesama. Jadi dibandingkan dengan aku mengampuni kamu, ini enggak, ini aku hanya mengalirkan sifat Tuhan yang Maha Pengampun di dalam diriku ini, sehingga aku bisa mengalami, merasakan tanpa melakukan proses pengampunan itu. Nah, seberapa ampunan itu secara tuntas dan utuh diberikan gitu. Kalau sampai ke sifat itu, maka kita akan bilang, udahlah, aku udah ampuni kamu sebelum kamu melakukannya kok. Gitu. Dalam nggak ya? Dalam banget. Aku udah mengampuni kamu sebelum kamu melakukan kesalahan itu. Jadi aku mendoakan kamu supaya kamu mendapat kebaikan. Jadi makanya saya suka bilang, sampai dengan kamu bisa mendoakan orang yang bersalah kepada kamu, musuhmu itu, seperti kamu mendoakan orang-orang yang paling kamu kasih dan sayangi gitu. Seperti kamu mendoakan anak-anakmu sendiri gitu. Gimana caranya? Kamu mengalami pengalaman ketuhanan dalam bentuk sifat Maha Pengampun itu mengalir ke dalam dirimu, membimbing kamu, membiarkan melakukannya, sehingga pengampunan kepada sesama, kepada peristiwa dan kejadian, kepada diri sendiri, itu terjadi sesuai dengan kehendak, pengalaman, sifat, dan pengetahuan dari Tuhan. Dalam proses itu, kita tidak sedang melakukan pengampunan, tapi kita menyaksikan Tuhan mengampuni sesama kita melalui aku, melalui diriku. Seberapa dalam itu gitu. Sebenarnya kayak orang tua kepada anak itu memang begitu ya. Mereka mau ngapain aja sebelum mereka minta maaf, kita kan sudah memaafkan ya. Sebenarnya sesimpel itu ya. Nah, orang tua dan anak itu kan di hidup kamu yang lalu musuh kamu gitu. Iya. Sehingga Tuhan membuat skenario yang tadinya musuh dibalik jadi orang tua dan anak. Sebenarnya itu kan skenario yang jelas gitu. Gitu. Jadi ya seperti itulah skenario Tuhan itu gitu. Makanya di 64 ayat 14 sampai 15, sebagian dari istrimu dan anak-anakmu adalah musuh-musuhmu gitu. Di masa lalu sebenarnya ada kata-kata tambahannya gitu. Jadi mengkonversi kebencian menjadi kasih gitu. Kira-kira gitu. Nah, dari situ sebenarnya aliran Tuhan dalam bentuk pengampunan itu terjadi gitu. Jadi aneh kalau kita minta Tuhan mengampuni dosa kita. Aneh, itu suatu kesadaran yang kalau di level ini, ya Allah ampunilah semua dosa-dosaku gitu. Aneh. As if kalau kita nggak minta itu Tuhan nggak ngampunin. Ampunan tuh udah dikasih gitu. Udah dikasih tapi belum diterima. Beda tuh. Oke. Dikasih dan belum diterima tuh dua hal yang beda. Sudah diberi, sudah seutuhnya, sudah. Ada nggak dosa nggak diampunin? Nggak ada, semuanya. Tapi belum diterima. Kenapa? Karena satu, kamu belum mengampuni 3 hal, atau 2, mungkin kamu mengampuninya dari kamu gitu. Bukan, yang maksudnya bukan gitu. Mengalir gitu. Sifat itu mengalir ke dalam dirimu gitu. Selesai gitu. Jadi banyak berita baik hari ini. Banyak. Baik. Jadi nggak usah takut. Nggak itu menarik sih. usah takut. Yang kedua adalah di level itu kita kembali ke Tuhan dan tidak melakukan perbuatan lagi. Termasuk dalam mengampuni itu loh, bukan perbuatan saya gitu. Gitu. Nggak ada konsekuensi, udah nggak ada. Gitu. Jadi mengampuni itu bukan effort kita ya? Bukan. Sifat Tuhan yang sedang dialami melalui diriku. Yang akunya di mana? Akunya udah lebur kan gitu ceritanya. Di aku 1. Ceritanya harus dialamin nggak? Ya. Gitu. Oke, jadi sifat Maha Pengampun itu udah ada dan tidak terjadi dan tidak terwujud ketika kitanya belum mengampuni, kan gitu gampangnya. Iya, betul. Oke, menarik sih. Bang Neme, mau Dari saya ini, setidaknya gini, ketika berita baik ini sudah kita pahami, jadi kita setidaknya tidak lagi menghabiskan waktu mencak-mencak sama orang yang kita musuhin itu. Bisa settingannya, bisa suami, istri, anak, keluarga gitu. Karena di kehidupan sebelumnya, ya ini nggak apa-apa kita imani begitu. Dia adalah musuh kita kan. Ini dikasih kesempatan loh kamu mengampuni. Ya masih berat Tuhan gitu kan, masih berat kan. Karena kita kan masih sebagai aku 3 nih, aku 3, aku 4. Jadi satu-satunya caranya itu kita kembali kan. Makanya dosa, kesalahan ada kaitannya sama bertobat.
Makin clear itu. Jadi setidaknya kita tidak lagi ngabisin energi untuk menyalah-nyalahkan itu. Kalau masih kita salahkan, pengulangan lagi gitu. Jadi kita langsung ke intinya nih. Super hakikat ini. Dan hidup ini bukan tentang benar salah, Bukan. tapi tentang kasih gitu. Iya. Oke. Cukup Pak Yowan? Cukup. Sudah diampuni? Sisi sini mungkin. Thank you. Mbak boleh di atau Mbak Dian dulu boleh silakan. Iya menarik ya, terima kasih akang-akang semua dan juga di sini. Tapi ada tujuan saya. Kalau tadi kalau saya mau menggunakan istilah dari Mas Sony ya, aku 1 dan terus sampai ke 4, boleh nggak saya melihatnya tidak ada keterpisahan? Aku 1 sampai aku 4, kayaknya itu satu. Jadi 1, begitu ada di aku 1, 3 dan 4 itu menjadi alat kita gitu loh, untuk lagi berjalan di muka bumi ini ya. Tuh, ya di muka bumi karena ini 3 dan 4 ya ada di sini. Dan kembali ke tadi dosa dan pengampunan, bisa nggak saya melihatnya nggak ada terpisah juga dari badan, raga. Karena begitu kita mendengar suara orang berteriak keras, kalau tadi Sonny bilang ada trauma, artinya masih ada fear, ada ketakutan di situ, pasti kita ke-trigger kan. Ke-trigger itu mempengaruhi kimia di darah kita. Saya nggak tahu di bagian otak mana men-trigger. Artinya raga juga penting gitu loh untuk kita sadari. Tadi balik lagi ke dosa, mungkin di setiap agama ada tradisi puasa. Puasa bukan cuma menahan makan, dan artinya tadi membunuh binatang sesuai kebutuhan kita. Kebutuhan raga kita masing-masing kita tentu berbeda. Ada yang cukup makan ayam sepotong, tapi karena nikmat jadi 1 ekor. Padahal raganya hanya butuh segitu. Tapi untuk seorang pelari atau ya olahragawan gitu ya, mungkin kebutuhannya lebih. Nah, kesadaran untuk memberikan makanan di raga sehingga akibatnya nih dosanya lagi dari yang kita makan tidak berlebihan, nggak akan mempengaruhi kimia di darah kita. Sehingga trigger itu nggak berpengaruh gitu loh. Kita lempar-lemparan dendam atau tadi berpengaruh sama memaafkan itu gitu loh. Saya mau bertanya, bagaimana Sony melihatnya seperti itu, ada nggak? Perlu nggak? Oke. Jadi mungkin ngelihat dari perspektif bahwa aku 4 mempengaruhi aku 3, aku 3 mempengaruhi aku 2 dan seterusnya gitu ya. Karena tadi dikaitkan dengan puasa bahwa ketika kita sangat menjaga nutrisi tubuh, juga otomatis menjaga semua chemistry dan itu pengaruh kepada si jiwa gitulah kira-kira. Iya, artinya waktu kita memilih itu kan ada proses berpikir juga, kita berjarak sama makanannya. Ini saya perlukan, ini. Gitu, saya ini asik, ini enak, ini saya butuhkan, enggak, karena saya tahu akibatnya nanti apa hidup tubuh saya itu. Di luar mungkin yang tadi lagi tumpukan sampah-sampah gempolan dosa-dosa masa lalu itu gitu loh, untuk wadah ini juga harus disiapkan gitu. Oke, makasih. Mungkin ini ada kaitannya sama we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Dan makanan itu kan bukan hanya makanan fisik, berita, informasi gitu ya. Termasuk juga kan itu masuk ke dalam diri kita gitu. Oke, Mas Sony gimana tanggapannya? Jadi terminologi aku 3, 1, 2, 3, 4 tuh kayak gini loh, Mbak Dian dan teman-teman. Ini terminologi yang mempermudah. Jadi gini,
kalau kita tuh udah naik gunung ya, dari bawah tertatih-tatih gitu, udah terseok-seok, jalannya susah, kesono kepentok, akhirnya dapat jalan trek yang termudah gitu, sampai di atas. Lalu setelah sampai di atas kita turun nggak? Turun tujuannya apa? Kalau kita itu tim yang membuka jalan misalnya, kan membuat orang-orang di bawah menjadi lebih mudah naik ke atas gitu. Jadi artinya kalau sampai di atas kita nggak turun-turun terus, ya orang di bawah nggak dapat kemudahan untuk menempuh perjalanan yang sama dengan cara yang jauh lebih mudah. Jadi artinya itu hanya membuat kemudahan, membuat trek karena, tapi bukan berarti aku teman-teman di sini udah sampai ya, kan nggak pernah kenal kata sampai gitu. Kita tuh perjalanan yang endless journey gitu, endless destination gitu. Jadi nggak akan ada tata sampai, jadi membuat trek untuk mempermudah aja gitu. Tapi dengan begitu orang jadi lebih mudah membongkar semua dogma doktrin bahwa Tuhan tuh sosok di tempat tertentu, di Sidratul Muntaha yang nggak tahu di mana gitu kan. Sekarang dengan begini kembali ke dirinya sendiri dan paham dan bisa mengidentifikasi. Oh, ini kamu lagi di aku 4, aku 3, aku 2, oh udah ini di aku 1, tapi biasanya orang salah satu ngomongin aku ya untuk ngejudge orang. Ya udah gitulah kira-kira tracknya. Jadi hanya mempermudah, terminologi itu mempermudah aja dan harus dibahasakan, dijabarkan dan dibuat mudah dan urut terperinci gitu. Nah jadi itu aja. Nah yang kedua adalah trigger ya. Bicara dengan trigger ya. Oh, hidup ini akan men-trigger kita. Kalau kita bicara tentang hukum 20 yang judulnya energi, vibrasi, frekuensi, kita itu energi, the mass of energy yang selalu vibrating energy at certain frequency gitu. Jadi ada frekuensi tinggi, ada frekuensi rendah, ada energi tinggi, energi rendah. Dan hukumnya adalah hukum aliran. Artinya seperti air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nggak mungkin air ngalir tempat lebih rendah ke tempat lebih tinggi kan gitu ya. Kecuali ada pompanya. Ini natural ya, hukum alam. Jadi artinya kalau kita udah ada di energi yang lebih tinggi, kita nggak akan dapat dialiri oleh orang yang di energi lebih rendah gitu. Artinya kalau masih ke trigger, berarti energi kita lebih rendah daripada itu gitu loh. Jadi bisa mengalir ke kita gitu. Kalau kita lebih tinggi kan nggak mungkin ngalir. Yang ada kita ngalirin dia gitu kan. Nah makanya energi yang paling tinggi itu namanya kasih sayang gitu. Jadi energi tertinggi adalah kasih sayang. Jadi kalau udah ada di energi kasih sayang, segala hal yang men-trigger kemarahan, kebencian tuh nggak akan bisa nyampe gitu. Kalau kita masih ada suatu kemarahan, berarti energi kita masih lebih rendah, yang pertama. Yang kedua, yang disebut ke-trigger itu sebenarnya kan sesuatu yang udah ada di dalam. Membuat saya kesel gitu. Kekesalan tuh udah di dalam sebelum peristiwa itu yang men-trigger tuh terjadi gitu. Jadi kalau masih bisa ter-trigger oleh suatu peristiwa yang membuat emosi kita keluar, berarti ada sesuatu yang di dalam yang harus pilihannya 3. 1, ditahan. 2, didorong, dilampiaskan. Yang ketiga, dilepaskan. Yang mana harusnya? Dilepaskan. Berarti itu kesempatan indah untuk melepas segala sesuatu yang di dalam, dipasrahkan kepada Tuhan supaya keluar gitu. Jadi peristiwa itu adalah berkah sebenarnya gitu. Untuk membuat kita bersih-bersih gitu. Untuk keluarin, lepasin semua. Tapi bukan didorong, bukan ditahan, tapi dilepas. Dipasrahin gitu. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas caranya. Tapi sehingga keluar dari sistem kita dan membuat si kekesalan itu udah nggak ada lagi. Diganti dengan apa? Diganti dengan cahaya dan kasih sayang Tuhan. Cahaya itu artinya kesadaran ya. Jadi segala sesuatu yang keluar akan digantikan, dipenuhi dengan cahaya dan kasih sayangnya. Sehingga ketika itu semua udah terisi penuh oleh cahaya kasih sayang Tuhan, ketika kita di-trigger, nggak ada lagi stok di dalam yang keluar gitu. Jadi jangan pernah salahin orang lain loh kalau kita jadi kesel. Gara-gara dia sih gua kesel. Enggak. Kekesalan tuh udah ada di dalam sistem kamu gitu. Gitu. Jadi berterima kasihlah sama orang-orang yang nyebelin dan membuat kamu kesel gitu. Karena dengan itu kamu bisa bersih-bersih gitu. Tuh. Gitu. Yang ketiga tadi terakhir tentang makanan dan secukupnya. Jadi gini, jelas banget tuh di Al-Baqarah 168
makanlah makanan yang halal dan baik bagimu dan jangan ikuti langkah setan gitu. Apa hubungannya setan sama makanan? Karena begitu kita ada di aku 4 dan aku 3, fasilitasnya kan setan dan iblis. Kita makan sesuai dengan kemauan kita aja. Oh, ada bakso disikat, besok habis itu apa lagi kayak lebaran tuh, kalau lagi lebaran. Setan-setan berkeliaran. Lepas tuh. Lepas bro, makan ini dimakan kastengel 2 dimakan. Opor dosis. Akhirnya kita jadi apa? Jadi terjebak oleh kalau istilahnya ada conscious eating sama unconscious eating kan, makan sadar sama nggak sadar gitu. Setan itu ngajak ke surga apa neraka? Neraka kan, akhirnya kita nerakanya apa? Sakit, diabetes dan sebagainya gitu. Stroke. Itu kan neraka tuh. Nyari neraka susah amat. Makanmu nggak bener, kamu sakit. Ya itu kamu makannya dibimbing sama siapa tuh gitu. Jadi memang harus halal dan toyib gitu. Toyib tuh artinya baik gitu, tidak berlebih-lebihan gitu. Di 28.3 dibilang, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya gitu. Perhatikan makanannya tuh artinya diet. Diet tuh perintah Quran gitu. Perintah Tuhan gitu. Diet gitu. Jadi puasa itu salah satu elemen penting di dalam itu sih gitu. Nah kalau mau tanya Kak puasa, tanya Kang Abu. Thank you Mas Andi. Thank you. Bang Name mungkin mau menambahkan? Jelas banget sih. Saya hanya menambahin bagian tadi Mas Sony udah tuntasin sebenarnya aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Itu kan analoginya tadi naik gunung. Ya bisa dikatakan itu satu gunung gitu. Satu gunung, satu kesatuan sebetulnya. Jadi orang yang sadar itu bukan berarti dia tidak peduli pada tubuhnya. Kan kita kan lihat di dia banyak yogi-yogi itu kan sampai kurus kering segala macam. Ya kita hormati itu. Tapi karena kita masih dikuasai perspektif tinggi rendah, maka kita mau nggak mau pakai itu degradasi gitu. Kan kalau udah satu semua tuh kan apa yang tidak ada di dalam Tuhan gitu, dalam pelukan Dia gitu. Kapan kita mengalami itu? Ya keheningan mendalam atau kalau kayak yang natural deep sleep. Dalam deep sleep itu kan sebetulnya kita bernapas saja gitu. Itu jadi dia satu kesatuan. Kalau yang berikutnya itu udah luar biasa dielaborasi. Thank you. Oke, makasih. Mungkin saya nambahin dikit tentang makan sih ya, bahwa sangat penting banget sih soalnya. Sangat. Bahwa perlu diketahui dengan fakta yang terjadi sekarang adalah lebih banyak orang mati kekenyangan daripada kelaparan. Gitu. Pun kalau kita ngomongin ini sebagai obesitas kan hal yang bahaya ya. Sama kayak halnya nonton 3 Fakir tiap hari obesitas pengetahuan misalnya. Pengetahuannya banyak tapi nggak dialami juga bahaya gitu. Nah, balik ke makanan dari banyak research gitu ya, dan mungkin kita bisa dalemin masing-masing gitu. Tapi point of view-nya adalah less eating tuh better, dalam artian ketika kita memang tidak banyak mengkonsumsi makanan atau pas gitu ya, itu ya memang yang terbaik sih. Karena pada dasarnya nanti itu akan berkaitan sama semua metabolisme tubuh, dan intinya adalah semakin banyak makan, semakin pencernaan sibuk, semakin energi yang terserapnya juga akan semakin banyak bocor lah dalam tanda petik gitu. Banyak mungkin saya sekarang mau nanya Kang Abu nih, ya kan? Kang Abu boleh jelasin nggak mengenai dopamin detox 3 hari yang bisa merubah perilaku orang dan brain programming gitu? Ya, dopamin detox itu adalah bagaimana kita nggak makan dalam periode waktu lebih dari sekitar 72 jam lah ya, tidak memasukkan asupan makanan gitu, atau bisa disebut sebagai water fasting lah, atau cuman minum gitu. Nah, mungkin ini memang rangkaian gitu ya. Makanya kenapa dalam semua tradisi puasa tuh pasti ada. Nah mungkin ini simpelnya dulu aja. Kalau kita tubuh ini lepas atau nggak masuk makanan lebih dari 16 jam, itu ada sel yang namanya autopagi tuh di situ, gitu ya. Dia mereduksi, terus dia akan memakan sel-sel yang dalam tanda petik udah mati, dan dia akan menggantikan dengan yang baru gitu. Nah, 2 hari, 3 hari itu akan melakukan yang namanya dopamin detox gitu. Dan itu beneran akan seperti resetting tubuh lah gitu intinya. Makanya banyak penelitian dengan dopamin detox ini, penyakit-penyakit itu dalam tanda petik mati lah ya penyakitnya gitu. Nah, singkatnya adalah bagaimana kita, betul Quran berbicara bahwa perhatikanlah makanan halal dan toib gitu ya. Tapi intinya ketika ada orang belajar spiritual atau tasawuf atau apa dan lain-lain, tapi dia kadang-kadang lupa untuk menjaga aku 4-nya gitu.
Karena aku 4 ini segimanapun tetap kendaraan yang penting untuk mewujudkan maunya Tuhan juga kan sebetulnya. Sehingga ya sorry ya, ketika kita makan nggak benar, olahraga nggak teratur, tidurnya nggak baik gitu. Ini kan semuanya jadi satu kesehatan yang holistik, baik fisik maupun mental gitu. Nah kembali ke si dopamine detox tadi, bahwa ya kita penting untuk latihan sih sebetulnya. Makanya dalam tradisi Islam ada yang 1 bulan full, terus Senin Kamis dan lain-lain. Tapi intinya adalah bagaimana kita tahu takaran untuk nutrisi tubuh. Karena ya itu tadi, ketika ininya obesitas, sistemnya nggak bekerja dengan maksimal sih gitu. Itu sih Mas, simpelnya lebih ke situ gitu. Dan ya balik lagi ya, kadang orang tuh suka jadi yang terbaik gimana ya, nyari cara apa. Yang terpenting adalah lakukan gitu. Karena ketika kita terlalu banyak nyari metode-metode atau ngeriset cara-caranya, akhirnya lupa gitu ya. Dan yang paling terpenting adalah olahraga apa sih yang terbaik? Bukan olahraganya, tapi olahraga yang disempatkan gitu intinya. Jadi intinya adalah dikerjain gitu. Oke, makasih. Ini yang pertanyaannya asik banget. Silakan, boleh Dik. Ya, terima kasih. Saya mau nanya ini. Tadi kan ngomong mengenai dosa gitu ya. Terus udah gitu kalau misalnya dosa itu kan, kalau tadi Mas Doni bilang itu kan dosa kan akhirnya ada karma gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, buah karma ini kan nanti akan matang pada waktunya gitu kan. Contoh misalnya, kenapa misalnya kita sekarang itu, karena saya jadi akhirnya tarik juga ke reinkarnasi gitu, dimana kan misalnya dari teman kita atau orang tua atau anak atau suami itu kan mungkin adalah musuh yang di kehidupan sebelumnya. Nah itu berarti buahnya misalnya belum matang nih, belum waktunya matang, entah itu bisa matangnya itu dengan kita mengasihi, mengampuni dengan bantuan dari kasih sayang Tuhan itu, atau memang ada saatnya jadi dipercepat matangnya, atau misalnya kalau belum matang kita nggak sadar nih, misalnya belum tahu kayak gini-gini ya, itu sih Mas. Oke, jadi lebih ke ketika si karma ini terjadi, matangnya dicepetin, nunggu matang, itu apa yang penting untuk dilakukan gitu. Atau nanti bisa, kita udah, misalnya kita kasih sayang atau segala macam kita udah ampuni, tapi emang belum waktunya aja, masih bisa nanti. Oh oke. Apakah terjadi sekarang atau nanti, atau bisa nggak karena kita sadar yang mau matang nggak diterusin supaya nggak terjadi gitu misalnya. Iya. Oke, menarik. Itu sih. Oke. Terima kasih. Gimana Mas Doni ini? Ini kayak kita udah nanam nih, tahu ini bakal buruk, cabut tanamannya supaya nggak berbuah buruk gitu misalnya. Gimana tuh Mas Doni? Itu tadi ya, kan pertama siklusnya nih ya. Pertama, hidup itu pilihan. Pilihan itu diserahkan kepada aku, 2 gitu. Jadi kepada diri kita masing-masing. Kita dikasih free will. Waktu memilih, melakukan action, bisa actionnya itu dibimbing, bisa juga atas perbuatan sendiri tanpa bimbingan. Lalu kemudian melakukan perbuatan. Perbuatan itu bisa salah itu punya namanya karma, bibitnya ditanam, atau bisa perbuatan itu benar, namanya dharma. Dharma itu juga ditanam. Karma dan dharma ini mempunyai proses sampai akhirnya dia ada konsekuensi itu gitu. Konsekuensi itu bisa terjadi di hidup yang sama, lalu bisa juga ternyata di hidup berikutnya. Bisa terjadi di dunianya atau di fisiknya, bisa di akhiratnya. Jadi artinya akhirat itu kan kita udah bicara di 3 fakir, akhirat itu sesuatu yang non fisik, batinnya dunia itu di fisik atau lahirnya gitu ya. Dua-duanya ini bisa. Lalu sebelum itu matang, sebenarnya dosa itu kan udah diampunin, ya kan? Sebelum dilakukan. Jadi sebenarnya buat Tuhan mah udah nggak ada, udah diampuni kok gitu. Tapi apakah kita sebelum itu matang itu melakukan proses 3 hal tadi, mengampuni diri sendiri, orang lain, dan peristiwa kejadiannya, untuk terus pengampunan yang seperti apa gitu? Apakah dari kita cuma bilang, gue maafin lu ya, udah selesai? Apa benar-benar yang mengalirkan sifat Tuhan yang Maha Pengampun itu untuk kita alami, sehingga dosa itu, ampunan Tuhan yang udah diberikan tuh dapat diterima, sehingga si bibit itu tidak jadi matang gitu. Atau kalaupun matang dan diampunin belum 100%, misalnya 97% udah loading gitu, udah loading tapi belum sisa 3%, berarti kan yang tadinya mestinya
ketabrak motor, kakinya patah, jadi cuman keserempet, lecet gitu, kira-kira gitu. Segitu kan? Jadi tetap dialamin tapi nggak parah gitu. Misalnya gitu. Nah, lalu kemudian setelah itu matang, tapi belum mengalami proses ampunan, harus diterima nggak? Nggak mungkin ditunda kan? Ya udah matang, mau diapain? Nah, harus sabar gitu kan, menerimanya. Sabar dengan pengetahuan bahwa semua keburukan yang aku terima ini akibat perbuatanku sendiri, semua kebaikan yang ku terima karena kasih sayang Tuhan. Jadi harus sabar menerimanya sampai si konsekuensi itu dialamin seutuhnya sampai selesai. Gitu, harus sabar. Nah, sabar dalam pengetahuan artinya apa? Sabar dalam pengetahuan artinya sabar yang membuat kita keluar dari siklus itu gitu loh. Sabar itu ada dua, ada sabar dalam pengetahuan apa? Ya udahlah, sabar-sabarin aja lah. Besok ngelakuin hal yang sama gitu, di kondisi yang sama. Doing the same thing over and over again, yet you expect a different result. Kan nggak mungkin. Jadi harus berubah. Sabarnya itu merubah diri itu. Merubah kesadaran gitu. Sadar ini semua, keluar dari lingkaran itu gitu. Kalau ada orang yang hidup dalam kesulitan, harus sabar dengan cara mengalirkan rezeki yang Tuhan beri. Karena selama ini dia susah karena rezeki udah dikasih nggak ngalir gitu misalnya gitu. Mulailah memberi orang. Nah, mulai dia keluar dari lingkaran itu. Nah, terus menerus keluar dari lingkaran itu seterus-terusnya sampai dia berproses menuju kepada dari aku 4, aku 3, aku 2, aku 1 dan menjalani hidup dengan menggunakan aku 4, 3, 2, 1-nya secara utuh, tapi aku 1 yang melakukan. Sehingga ke depannya lagi dia terbebas dari lingkaran karma dan dharma gitu. Tetap hidup nggak? Tetap hidup. Nggak bisa melarikan diri itu ya. Tapi udah terbebas dari lingkaran dharma karma karena sudah pulang ke aku 1 dan Tuhan yang melakukan segala-galanya melalui hidupku. Jadi pengalamannya sudah menjadi pengalaman Tuhan. Kira-kira siklusnya begitu gitu. Arahnya. Saya cuma jelasin arahnya. Kalau tanya gimana caranya? Ya silahkan dijalani. Keren Mas, keren banget gitu. Bang Neme mau namain ya? Ini menarik. Cukup lah, cukup ya. Cukup. Itu asik banget ya. Jadi kembali kepada tadi bagus sih, sabar dengan pengetahuan ya. Dikit tambahan. Kan kita kadang-kadang kan terjebak pada hidup ini diikat oleh durasi waktu linear. Berapa lama, berapa tahun, berapa kali kehidupan, itu kan durasi hidup itu dilihat linear. Sebetulnya kalau kita kontemplasi lebih dalam, kembali aja kepada your Lord, aku 2, aku 1, maka di sana akan terang benderang dan proses eksekusinya di ruang dan waktu. Tuhan hadir salah satu nama terakhir di 99, As-Sobur. Sabar itu sebenarnya nama Tuhan. Ya betul. Jadi kita bisa sabar itu karena dia hadir. Makanya kembali lagi, kenapa ada perbuatan dosa, menyesal, gandengannya tobat gitu. Nah sekarang kan sudah makin clear, tobat itu adalah kembali kepada aku 1, aku 2, di situ malaikat membimbing kita, lebur ke aku 1 gitu. Udah. Berapa lama? Ya sebenarnya langsung dia itu. Nah orang yang kenapa belum diampuni? Karena masih di aku 3, aku 4, aku 3. Karena aku 3, aku 4 itu terikat ruang dan waktu. Terutama aku 4. Kalau aku 3 kan ada masa lalu, masa depan. Itu sebenarnya di pikiran loh. Ya di batin loh itu. Proyeksi. Sebenarnya kan yang ada itu 1 aja, now gitu. Nah itu pikiran kita karena kita udah berabad-abad, ribuan tahun melihat kehidupan itu linear. Makanya sekian juta tahun yang lalu. Ya saya kadang-kadang ini benar nggak sih kayak gitu-gitu. Kita langsung aja ke inti. Udah super duper gitu. Kelar dia. Terus saya berdosa lagi. Ya belajar lagi. Ya kan? Dan lama-lama saya jadi memahami dalam tasawuf itu kan ada fana, ada bako. Ya kan Kang Abu? Sujud 1, duduk, sujud lagi, balik, atahiyat. Sujud 1 itu fana 1. Kita nothing, lebur banget. Terus kita nongol lagi egonya. Robbi ghafirli, ampuni aku. Sujud lagi, fana lagi. Habis itu kita balik, tapi kita tidak lagi mengaku-ngaku itu kita yang berbuat.
semua perbuatan kita adalah at-tahiyatul mubarakat. Segala kehormatan milik Allah. Konsekuensinya apa? Kehadiran kita di salam. Rahmatan lil alam. Jadi maka udah nggak ada kematian lagi. Makna mati berubah, makna reinkarnasi berubah. Oke. Thank you, Bang Tame. Nambahin lagi jadinya. Mantap, mantap. Terima kasih. Silakan, Mbak Pem. Terima kasih, Bang Bu. Ini kebetulan baru 2 hari lalu ya. Enggak, baru kemarin. Dapat info dari kajian lain. Kalau dosa itu dibakar, ada ayatnya di Quran gitu ya. 2:271 itu dari sedekah. Terus 11:11 dari sabar. Terus 5:45 dari memaafkan, mungkin tadi yang banyak dielaborasi oleh Mas Ondi, dan 11:114 dari berbuat baik. Nah, saya jadi mencoba untuk menggabungkan apa itu, kalau kita udah bisa melakukan 4 ini, yang dimaksud dengan Bang Dame, kita udah berada di aku 2 dan aku 1, dengan demikian dosa-dosa tanggal. Walaupun mungkin kalau kita bikin loop misalkan gitu ya, ini yang ini belum kelar nih, ini belum dibayar, yang ini udah dibayar, oke. Tapi masih banyak yang belum dibayar, tiba-tiba kita udah masuk nih, bisa melakukan melakoni 4 ini, which is kita udah di aku 2 dan 1, dia tanggal. Nah, tapi tetap ada di surat 7110 adalah kita perlu memohon ampun dengan serius. Itu satu ya. Terus yang kedua, kan dosa mestinya nggak dilungsurkan ke orang lain ya, kan masing-masing ya. Nah, tapi ini dosa atau apa ya? Kalau misalkan ada orang tua yang dia lagi hamil atau dia maksudnya punya anak, tapi dia dalam keadaan stres atau dia mengkonsumsi zat-zat yang tidak baik, yang dampaknya anaknya keluarnya tidak sempurna gitu fisiknya. Si anaknya kan disambungin ya sama Tuhan. Ini anak juga punya dosa lain di kehidupan sebelumnya. Ya udahlah, kamu hasil dari individu yang ini aja gitu. Itu gimana ya cara bekerjanya? Oke. Jadi fase pertama adalah pembakaran dosa dengan berbuat baik, sedekah, sabar gitu ya, dan memaafkan dan yang mohon ampun. Tapi juga disuruh mohon ampun gitu. Dan di satu sisi tuh ketika gimana tuh orang tua yang kurang yang teledor lah ya, sehingga si bayi yang dikandungnya tuh jadi punya penyakit atau dalam tanda petik nggak normal gitu. Wah, ini paradoks sih ya, tapi interesting gitu. Silakan Mas Sony. Iya, tadi kita udah sampaikan sebenarnya waktu diskusi. Jadi pertama, dosa itu bisa dibayar dengan kesabaran, ya kan tadi kan? Jadi dengan sabar, tapi sabarnya 1868 tuh dengan pengetahuan. Sabar yang membuat kita bisa pindah dari kependeritaan, kesengsaraan, dan lingkaran setan dosa itu, siklus itu kan. Itu namanya sabar yang benar gitu. Karena sabar sama bego beda tipis. Benar. Iya, dengan pengetahuan gitu. Nah, yang kedua, jadi pertama sabar membayar dosa dengan cara membayar. Bisa nggak hilang? Bisa. Membayar dengan menerima konsekuensi. Dosa dengan mohon ampun tadi udah kita bahas, dengan memaafkan diri sendiri, orang lain, dan peristiwa. Mohon ampun di 7 ayat 10. Dosa dengan berbuat baik, tadi udah kita bahas juga bahwa dengan berbuat baik itu kita mengundang kasih sayang Tuhan masuk. Dengan kasih sayang Tuhan itu terus-menerus membuat kita dibimbing untuk tadi tetap memaafkan gitu ya. Jadi jangan sampai gini, karena perbuatan baik saya lah dosa saya diampuni, bukan gitu. Bukan. Kayak Nabi Muhammad bilang, aku ini masuk surga bukan karena perbuatan amal solehku, tapi karena rahmat dan kasih sayang Tuhan gitu. Jadi bukan karena perbuatan baiknya dosa diampuni, bukan. Tapi karena perbuatan baiknya mengundang kasih sayang Tuhan masuk, kasih sayang Tuhan membimbing kita untuk memaafkan segala sesuatu sehingga ampunan Tuhan yang diberikan bisa diterima gitu. Kira-kira begitu. Nah, lalu kemudian tadi masalah yang ibu yang hamil lalu mengundang bayi yang cacat, itu kan tarik-menarik hukumnya. Sejenis menarik sejenis gitu. Kalau di hukum tarik-menarik itu frekuensi yang sama ketemu gitu. Makanya di 52 ayat 21 tuh kamu dan anak cucumu akan dikumpulkan karena perbuatan yang sama gitu. Makanya kalau kita mau mengundang roh-roh yang baik gitu ya, waktu hamil meditasi gitu. Secara
kalau kalau nggak salah di pendidikan ya, masalah pengasuhan kita bilang kan. Jadi anak itu dari umur sebelum lahir, kita mengundang roh-roh yang baik masuk ke dalam janin gitu. Jadi makanya meditasi kayak ibunya Maryam gitu kan, meditasi sebelum hamil, bahkan sebelum berhubungan, bahkan nanti sebelum menikah gitu kan, cari pasangan yang benar, sejenis, menarik sejenis kan. Lalu kemudian hamil, meditasi. Lalu kemudian dari usia kehamilannya, gizinya yang benar kan, saya suka bilang 0 sampai 5 itu yang penting adalah gizi gitu. Gizi yang tercukupi secara fisik. Jangan bicara tentang diajarin spiritual gitu, anak umur 3 tahun diajarin spiritual, belum saatnya gitu. Jadi mulai dari mengundang roh yang baik, lalu gizi dicukupi 0 sampai 5, 5 sampai 12 tuh anak itu cukup diajarin berbuat baik aja. Jadi nggak usah diajarin spiritual yang konsep teori, nggak perlu gitu. Dia diajarin kasih gitu. Jadi 5-12 sampai umur 12 baru dia akan diajari untuk mengenal Tuhan di dalam dirinya sendiri gitu. Baru di umur itu kita ngajari dia untuk mengenai kesadaran, meditasi segala macam itu di umur setelah 12 sampai 17. Nah, di umur 17 ketika jiwa-jiwa lamanya muncul, flavor yang aslinya muncul nih, karena kan setelah dewasa baru jiwa-jiwa lama tuh bermunculan kan. Yang dulu gitu. Nah, itu dia sudah dalam kondisi siap gitu. Secara fisik dia sehat, rohnya bagus ya, dia mengundang roh bagus, fisiknya siap, jiwanya dipenuhi oleh kasih sayang, dan nanti rohnya dialirkan oleh aliran dari Tuhan langsung gitu. Jadi fasenya tuh ada gitu. Nah, setelah itu biarin dia berproses sendiri gitu. Nggak usah diturunkan nilai-nilai orang tuanya gitu, kira-kira gitu. Jadi seseorang tidak menanggung dosa orang lain gitu. Bahwa dia mengalami suatu nasib yang sama karena perbuatannya sama gitu. Tapi itu nggak bisa dijelasin kalau kita nggak tahu bahwa hidup itu nggak satu episode doang gitu. Hidup itu semua dalam satu cerita yang panjang gitu. Gitu kali Kang Abu. Oke, cukup keren. Cukup ya. Oke, jadi yang penting hari ini kita banyak. Satu lagi boleh ya? Oh iya, boleh dong. Satu lagi ya. Karena kalau ngomongin dosa kan erat kaitan dengan syariat gitu ya. Oh iya. Dosa kan gitu. Tapi yang lebih intimate dengan kita ketika berbuat dosa kan ada hadir rasa bersalah. Kan biasanya gitu tuh, terutama kalau berkaitan dengan aku kayaknya belum sholat nih gitu. Nah, gitu kan. Kayak dosa gitu ya. Dosa kan gitu kan. Atau misalnya yang lebih ekstrim lagi kalau dalam nanti itu kalau orang maaf sudah berhubungan badan, dia tidak mandi junub, itu dosanya kayak apa tahu kan gitu. Nah, gini-gini kan itu gimana orang supaya bisa kalau sudah di kesadaran sebenarnya kan kayaknya nggak ada dosa gitu. Artinya ketika sudah sholat tidak tepat waktu pun nggak ada masalah kan gitu, sepanjang kemudian ada kesadaran bahwa sholat adalah sebuah hubungan kan gitu. Kalau dalam konteks itu kan gimana tuh? Karena dosa ini kan terkait dengan kondisi yang sering dialami. Nah, kalau yang itu yang jawab Ustadz beneran. Kang Abu Marlo. Kang Abu gimana tuh? Kang Abu. Kalau saya kan Ustadz bohong. Ustadz bohong. Ya, pertama yang balik ya, kalau kita melihat dari konteks bahwa kata wajib itu dalam perspektif saya tuh adalah bukan harus tetapi perlu. Gitu. Kewajiban itu keterpanggilan hati, bukan keharusan gitu. Pun untuk menuju tahapan itu kan kalau kita ngelihat dari konteks tahapan mau itu syariat nanti ke hakikat kan pastilah ya kita mengawali dulu tahapan dasar di mana kita penting ada yang namanya keterpaksaan yang dibiasakan gitu. Dalam artian ya dibiasain aja dulu gitu. Meskipun mau ngerti mau nggak atau apapun itu gitu. Nah, sehingga kita penting untuk memberikan makna yang lebih dalam tentang sholat awal waktu gitu ya. Ataupun junub, ataupun apa itu kan sebetulnya konteksnya lebih esensial dari ya bukan masalah begitu Allahu Akbar langsung lari kan, nggak hanya itu gitu. Dalam artian itu secara syariat, tetapi dalam konteks hakikat kan bisa lebih dalam bahwa intinya bahwa segerakanlah hubunganmu dengan Tuhan, biarkanlah aku satu ke aku dua yang mengalirkan, kan itu yang paling terpenting sebetulnya gitu. Nah, jadi ya kembali gitu kalau kita bicara dalam konteks perbedaan sudut pandang dari mulai syariat lah, di tarekat lah, di hakikat, saya rasa setiap orang punya levelnya masing-masing gitu. Dan yang paling terpenting itu kan kembali kepada keyakinannya masing-masing gitu.
Dan keyakinan dan kenyamanan dan kesadaran ini kan selaras. Karena kalau misalnya bahwa langsung straight to the point, oh iya kalau udah di level hakikat tuh udah nggak penting lagi sholat di awal waktu yang ke masjid abis azan, kan nggak gitu juga gitu. Tetapi kembali bahwa konteks, saya selalu melihat dalam wilayah bahwa ibadah itu kan dua ya, satu sosial, satu private gitu. Di mana sosial kan ini udah ada urusannya sama konsensus nih. Sebagian orang tahu bahwa yang benar tuh begini gitu. Tapi di wilayah private, ya itu kan hubungan private kita sama Tuhan, sama Allah gitu kira-kira. Nah jadi puncak dari semua buat saya melihat atau mendengar pertanyaan ini adalah jawabannya adalah kebijaksanaan sih. Bagaimana kita bijaksana menempatkan mana wilayah sosial, mana wilayah private, kita ngobrol sama di level apa, kita bicara dalam konteks apa gitu, sehingga ya itu bisa jadi keseluruhan yang menyeluruh dalam konteks kebijaksanaan. Itu sih poinnya Mas Abi. Oke. Saya tambahin dikit. Jadi kalau kita sudah mulai pakai sudut pandang aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Tadi kan ada penjelasan hukum alam. Hukum alam itu dipahami oleh malaikat-malaikatnya kita. Di aku 2. Aku 2 itu nggak perlu ada syariat, dia akan sejalan dengan hukum alam. Itu aku 2. Dominan. Karena pengaliran aja. Tapi kebanyakan manusia ini kan di aku 3, aku 4 nih. Makanya dimunculkanlah orang sadar, Nabi memberikan petunjuk di sebuah budaya, sebuah tempat. Itulah syariat. Masuklah data itu ke pikiran kita, tersebut segala macam, muncullah dosa di aku 3 itu. Gitu ya. Nah, karena itu saya mau kaitkan ini sebenarnya dengan perjalanan kita. Intensitas kita semakin sering di aku 2, dialiri aku 1. Maka pemahamannya akan berbeda. Eksekusinya berbeda. Nah, terus syariat ini apa? Ya saya bisa pakai untuk, kan misalnya tawaf nih. Saya pernah tuh lagi tawaf, menemani orang tawaf. Bang Dami gimana nih? Saya lagi dapat perempuan. Gimana nih tahun nih? Sementara ustadz yang di sana, gak boleh, bla 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 gitu. Udah sini diam-diam. Dia lega dia, udah cukup dia, udah. Jangan bilang-bilang sama yang di sana ya. Ini saya nggak bocorin apa yang saya sampaikan itu. Kenapa? Karena buang-buang waktu juga kita berdebat karena dia belum intens menyadari hukum itu, pengaliran itu malaikatnya belum bicara gitu. Ya. Kan Nabi waktu dulu hiro kenapa? Al-Quran itu kan hukum syariat, kan sumber hukum syariat itu Al-Quran. Ya Nabi dapatnya dari Jibril. Aku 2, aku 1 ngalirin ke aku 2. Nah sekarang kita mau baca Al-Quran nih. Pakai aku 4 sama aku 3. Gak masuk. Kenapa misalnya Mas Soni ngalirin Al-Quran? Kan pakai bahasa Al-Quran. Kan orang Islam banyak kan. Kalau Mas Soni ceramah di India, nggak pakai Al-Quran itu. Pakai Bhagavad Gita. Tapi alirannya dari aku 2, aku 1, aku 2. Kan itu seru jadinya. Jadi saya sekarang kalau ngeliat syariat itu kan bentuk kebijaksanaan di sebuah zaman dan tempat. Kalau zaman Genji, kan pernah itu zaman pandemik. Sholat Jumat berubah hukumnya. Sholat Idul Fitri berubah, haji pun berubah. Pandemik gimana? Hukum alam lebih gede. Jadi itu perlu kebijaksanaan seperti kata Kang Abu. Nah, kenapa kok saya masih berasa berdosa? Ini makan babi haram apa enggak nih? Tanya Mas Soni kalau bagian itu. Tapi jangan di sini. Jangan tanya di sini. Contohnya ya, dosa apa tidak? Ya, gitu. Maksud saya, begitu perjalanan kita makin dalam, kita akan tahu kebijaksanaannya. Ya, maksudnya ya. Tapi kalau masih terganggu, data-data lama masih aktif. Belum ke aku 2. Karena kalau kita intens di aku 2, malaikat ngasih tahu. Gini loh maksudnya. Ayat yang di sini maksudnya ini loh. Tapi kan beda dari ustadz yang sana itu profesor loh. Itu kan casing doang gitu. Dikasih tahu juga. Apa cirinya kalau kita sudah dialiri aku 2, aku 1, aku 2? Yakin, dan kita berubah. Kita selaras. Jadi nggak lagi, kalau orang masih belum sampai pemahaman di situ, nggak oh soalnya itu nggak gitu juga. Nah, salah satu berkah apa ya, kita bersyukur banget ya ada 3 fakir ini itu, dan saya sering ketemu penonton 3 fakir. Waduh, selama ini pertanyaan saya begini bertahun-tahun, begitu nonton 3 fakir, oh gitu, jadi kayak nangis dia. Jadi kita ini sebetulnya jadi sahabat dalam kontemplasi begitu. Begitu teman-teman nanti sudah dapat guru sejati itu adalah Tuhan. Iya, consult to your heart. Oke.
By the way, apa tadi yang dibisikin konten? Nanti komennya banyak. Nanti dibisikin ya, tenang ya. Kalau urusan makan babi haram itu tanya maksudnya. Iya. Mau sedikit konfirmasi antara percakapan ini barusan. Apakah dosa yang dimaksud tadi karena rasa bersalah? Iya. Rasa bersalah sholat nggak tepat waktu, rasa bersalah mungkin sholatnya cuma sekali atau nggak sholat duha dan lain sebagainya. Itu adalah konsekuensi atau dosa dikarenakan belum nyampe kesadarannya. Kalau itu semua itu doesn't matter. Ya, nah ini hati-hati juga nih. Ini kan saya sudah diaku satu, dia sembarangan. Kamu maksudnya itu udah kasih clue tadi. Orang yang sudah diaku satu nggak ngomong-ngomong. Dia bijaksana. Jadi rasa berdosa yang tadi itu Perjalanan kita, ketika kita belum intens di aku dua, nggak ada pengelahiran. Karena kita kan masih melihat pakai pemahaman yang kemarin. Nah itu yang harus disadari. Karena orang sering nanya saya juga, ini gimana Bang Dame? Kamu butuh jawaban saya kan baru ngomong bahwa kata Bang Dame, itu saya hindari itu. Saya ajak dia mencari sendiri. Ini ada loh pandangan begini. Ada pandangan. Saya nggak mau ngambil kesimpulan. Nanti dipakai otoritas saya. Kata Mas Sony, itu bisa begitu. Ya dijual. Kalau kita lagi ngomong bertiga itu banyak keluar tuh macam-macam tuh. Iya. Gitu. Syariat tuh ada di kitab suci nggak sih? soalnya kayak tadi yang 4 itu membakar dosa itu nggak ada syariat loh. Mau agama apapun selama dia sedekah, bersyukur, sabar memaafkan, tidak peduli agamanya apapun. dosa luntur. Berarti kan bukan syariat yang membuat dia terbakar dosanya. Gitu. Tapi kalau balik ke tadi bahwa orang tuh ngerasa berdosa karena sholatnya kurang atau nggak tepat waktu atau kelewat, itu sebetulnya adalah kehilangan kebiasaan yang sudah dilakukan berulang-ulang. Iya. Jadi guilty feeling aja. Guilty feeling. Guilty feeling atas kebiasaan. Jadi jangan-jangan dia melakukan hanya menggugurkan kewajiban gitu. Nah pun ya balik lagi kan, tadi kita udah bicara bahwa semuanya dalam wilayah perjalanan. Iya. Ujungnya di bijaksana tadi. Gitu. Oke ya. Ini kalau dilanjutin makin aneh sih. Ada yang nanya junub segala. Kayak udah lama enggak gitu ya. Kayaknya gitu. Tapi ya udah sih. Oke. Terima kasih. Ini menarik banget ya kalau udah ngomongin dosa. Tapi at least kita dapat Injil, kita dapat berita gembira bahwa konteks kalau kita melihat 6.236 Quran, kalau diperas itu keluar kata takwa, dan takwa kalau diperas itu cuma ada 3. So at the end, apapun mau itu ritual, itu syariat, ujungnya adalah tatakun. Nomor 1 adalah detachment. Quran mengatakan melepaskan atau menafkahkan. Yang kedua adalah controlling ego. Kembali kepada bagaimana kita mengontrol. Dan nomor 3 yang tadi Mas Sony sampaikan bahwa semua sudah diampuni, tapi kalau kita tidak memberikan pengampunan, maka pengampunan itu tidak akan terjadi. Maka nomor 3 adalah bagaimana kita terus belajar untuk mengampuni dan memaafkan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.